semuanya, selamat datang di video pembelajaran perpajakan. Pajak bukan hanya sumber pendapatan negara, tetapi juga wujud kontribusi kita dalam menciptakan keadilan sosial. Kali ini kita akan mempelajari pengertian dan pembagian hukum pajak, kedudukan hukum pajak dan hubungan dengan hukum lain, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam kehidupan bernegara, kita tentu tidak asing lagi dengan istilah pajak. Hampir setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kewajiban yang satu ini. Nah, pajak itu apa sih? Menurut UU HPP nomor 7 tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi pengertian pajak. Sekarang kita masuk ke hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak terkait pemungutan pajak. Aturan ini memastikan bahwa proses pemungutan tidak semena-mena, melainkan berdasarkan hukum yang mengikat seluruh warga. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pembagian hukum pajak. Dalam perpajakan, hukum pajak itu dibagi menjadi dua bagian besar, hukum pajak material dan hukum pajak formal. Keduanya saling melengkapi, jadi penting banget buat kita ngerti dua-duanya. Yang pertama, yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material itu berisi aturan apa yang dikenai pajak dan siapa yang harus bayar pajak. Di dalam hukum pajak material, kita membahas tentang objek pajak, subjek pajak, besarnya pajak, kapan munculnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya seperti hukum pajak material ini ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi intinya, hukum material menjelaskan inti pajaknya. Yang kedua, ada hukum pajak formal. Nah, kalau yang ini, hukum pajak formal mengatur bagaimana caranya pajak itu dilaksanakan. Di sini dijelaskan tentang tata cara supaya aturan yang ada di hukum material bisa benar-benar dijalankan. Contohnya, bagaimana cara melaporkan pajak, bagaimana cara menghitung dan membayar pajak, bagaimana prosedur pemeriksaan, hingga bagaimana penyelesaian sengketa pajak. Contoh undang-undangnya itu seperti Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi simpelnya, hukum material itu isi pajaknya, sedangkan hukum formal adalah cara menjalankan pajaknya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di slide ini dijelaskan bahwa hukum pajak itu berada dalam ranah hukum publik, karena dalam perpajakan, negara punya peran langsung sebagai pihak yang berwenang. Nah, dari hukum publik itu, ada beberapa cabang hukum yang berkaitan dengan pajak. Yang pertama, ada hukum administrasi negara. Hukum pajak punya hubungan kuat dengan hukum administrasi negara. Kenapa? Karena pemungutan pajak adalah tindakan pemerintah. Jadi berbagai prosedur, wewenang, dan keputusan dalam perpajakan harus mengikuti aturan administrasi negara supaya tidak sewenang-wenang. Yang kedua, ada hukum pidana. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran pajak seperti penggelapan pajak atau memasukkan laporan, maka ada sanksi pidana yang bisa dikenakan. Jadi hukum pidana ikut menentukan hukuman untuk pelanggaran perpajakan. Selanjutnya yang ketiga, ada hukum perdata. Hubungan dengan hukum perdata muncul dalam hal-hal seperti perjanjian, kepemilikan harta, atau transaksi. Karena hal-hal perdata itulah yang nanti menentukan objek dan subjek pajak. Tanpa hukum perdata, kita nggak bisa tahu siapa yang punya kewajiban pajak atas suatu transaksi. Yang keempat, jika terjadi masalah atau sengketa pajak, maka digunakan hukum acara. Hukum acara menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah pajak, mulai dari keberatan sampai keputusan pengadilan. Jadi, hukum acara membantu menjalankan dan menegakkan hukum pajak agar semua berjalan adil dan tertib. Dan yang terakhir, hukum pajak juga diatur oleh hukum konstitusi. Dasar negara termasuk hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Semuanya diatur dalam Undang-Undang 1945. Jadi kewajiban pajak punya landasan yang kuat dari konstitusi. Dan untuk pembahasan terakhir, kita masuk ke dalam hak dan kewajiban. Jadi, kewajiban wajib pajak itu yang pertama ada daftar NPWP, yang kedua hitung, setor, dan lapor, yang ketiga pembukuan, dan yang terakhir memberikan data yang benar saat pemeriksaan. Lalu untuk haknya mencabut NPWP, menunda penyampaian SPT, membentulkan SPT, menunda penyetoran, dan yang terakhir pengajuan keberatan dan banding. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban negara yang memiliki dasar hukum yang kuat. Pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan,
diatur secara jelas melalui hukum pajak, baik material maupun formal. Kita juga sudah melihat bagaimana kedudukan hukum pajak berada dalam hukum publik dan bagaimana perpajakan berhubungan dengan cabang-cabang hukum lainnya. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa lebih sadar bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, tapi juga bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat.